Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'du. Yang kami hormati Ketua, Sekretaris dan anggota Senat UIN Sunan Gunung Jati Bandung. Yang saya hormati Bapak Rektor dan para Wakil Rektor UIN Sunan Gunung Jati Bandung. Yang saya hormati Direktur Pascasarjana dan para dekan di lingkungan UIN Sunan Gunung Jati Bandung, serta seluruh hadirin termasuk keluarga, kerabat, dan teman sejawat. Meskipun dalam situasi dan kondisi yang serba terbatas akibat pandemi COVID-19, pada kesempatan kali ini saya memohon izin kepada majelis yang mulia dan terhormat ini untuk menyampaikan pidato pengukuhan sebagai guru besar bidang ilmu ekonomi Islam dengan judul Implementasi Ekonomi Islam di Indonesia, Tantangan dan Peluang. Hadirin yang kami hormati, diskusi tentang ekonomi Islam terus mengalami peningkatan, apalagi saat ini ekonomi Islam bukan lagi sebagai barang baru, melainkan telah menjadi sesuatu yang sudah banyak dikenal. Kehadiran term ekonomi Islam ini tidak lagi merupakan sebuah momok yang menakutkan, tetapi justru menjadi angin segar yang bisa membawa pencerahan bagi kesejahteraan umat manusia. Inilah sebabnya mengapa ekonomi Islam mendapatkan respon yang positif. Respon tersebut bukan hanya dari negara-negara mayoritas penduduknya Muslim, tetapi juga muncul dari negara-negara yang diklaim sebagai negara sekuler. Ini menjadi tanda bahwa ekonomi Islam sedang berada dalam posisi rahmatan lil alamin. Namun demikian, implementasi ekonomi Islam saat ini masih dipandang belum maksimal. Oleh karena itu, masih dibutuhkan langkah-langkah strategis untuk dapat lebih mengimplementasikan ekonomi Islam tersebut. Atas dasar inilah maka pemikiran ini kemudian disusun sebagai salah satu bentuk cetak biru atau mimpi dalam upaya mengimplementasikan ekonomi Islam ke depan, khususnya di Indonesia. Hadirin yang kami hormati, dalam upaya mengimplementasikan sistem ekonomi Islam di Indonesia, bagaimanapun akan dihadapkan pada berbagai tantangan. Bila dielaborasi, maka tantangan tersebut dapat dipilah kepada beberapa bentuk tantangan. Pertama, kondisi politik. Tantangan ini berkait dengan kewenangan eksekutif dan legislatif dalam aspek kebijakan dan regulasi ekonomi. Sebab bagaimanapun implementasi ekonomi Islam di Indonesia akan berkait dengan masalah kebijakan regulasi, sementara kebijakan dan regulasi sangat membutuhkan kedua institusi tersebut. Kedua, kondisi sosiologis. Tantangan ini berkait erat dengan kesiapan masyarakat dalam menerima ekonomi Islam. Hal ini muncul disebabkan karena sudah berabad-abad lamanya masyarakat Indonesia telah terbiasa dengan perilaku ekonomi konvensional. Deislamisasi yang telah berlangsung berabad-abad ini telah menyebabkan kerangka pemikiran umat Islam menjadi stagnan dan a priori terhadap konsep ekonomi Islam. Keadaan seperti ini kemudian berimplikasi pada lemahnya literasi umat Islam tentang ekonomi Islam. Bagaimana mungkin umat Islam itu dapat merealisasikan ekonomi Islam bila pengetahuan dan pemahaman tentang hal itu masih lemah? Ketiga, kondisi ekonomi masyarakat terus mengalami penurunan. Tampaknya setelah krisis moneter 1998 sampai saat ini perekonomian Indonesia belum juga menunjukkan kemajuan yang signifikan. Bahkan angka kemiskinan semakin hari semakin meningkat yang secara ekonomis tidak memungkinkan untuk melakukan investasi. Hadirin yang kami hormati, gagasan tentang penguatan sistem ekonomi Islam ini tampaknya perlu dipertegas kembali. Hal ini mengingat banyak kalangan yang meragukan eksistensi ekonomi Islam sebagai sebuah sistem ekonomi. Dengan alasan sebuah sistem ekonomi selain kuat dalam aspek teori, juga mesti tampak implementasinya. Sistem ekonomi merupakan sebuah refleksi tentang resolusi dan regulasi bagaimana dan mengapa fokus perjuangan manusia yang merupakan salah satu yang membedakan sebuah sistem ekonomi dari sistem ekonomi yang lain. Hadirin yang kami hormati,
ada beberapa inisiatif strategis dalam penguatan ilmu ekonomi Islam sebagai disiplin ilmu. Strategi ini sangat penting mengingat masih banyak kalangan yang meragukan eksistensi ekonomi Islam tadi. Keraguan ini akan berimplikasi pada perkembangan ekonomi Islam selanjutnya. Ketika ekonomi Islam bisa dipandang sebagai sebuah ilmu, maka ia akan mengalami perkembangan dan pertumbuhan. Ekonomi Islam sebenarnya sudah dapat dipandang sebagai sebuah disiplin ilmu karena ia merupakan pengetahuan yang telah disusun secara sistematis. Selain itu, ekonomi Islam juga telah memenuhi unsur-unsur sebuah disiplin ilmu karena ia memenuhi unsur ontologi, epistemologi, dan aksiologi. Inisiatif strategis berikutnya adalah akselerasi sosialisasi ekonomi Islam. Sosialisasi yang dimaksud adalah penyebarluasan ekonomi Islam, baik sebagai pengetahuan maupun sebagai sistem kepada masyarakat luas. Strategi ini perlu dilakukan mengingat inti dari implementasi ekonomi Islam adalah bagaimana masyarakat bisa memahami dan merealisasikan ekonomi Islam itu. Tanpa pemahaman dan realisasi ini, maka ekonomi Islam akan menjadi menara gading yang membumbung di langit tanpa menatapkan kakinya di bumi. Hadirin yang kami hormati, dari uraian yang telah dideskripsikan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa implementasi ekonomi Islam di Indonesia secara substantif telah muncul sejak Islam masuk ke Nusantara. Internalisasi dan institusionalisasi ekonomi Islam ini semakin tampak pada awal abad ke-20 sebagai bentuk perlawanan atas kebijakan politik ekonomi Belanda dan kompetisi perdagangan orang-orang Cina. Implementasi ekonomi Islam ini semakin terwujud pada tahun 1990. Sekalipun lebih diarahkan pada pembentukan lembaga-lembaga keuangan syariah. Dalam upaya mengimplementasikan ekonomi Islam di Indonesia, akan berhadapan dengan beberapa tantangan. Di antaranya adalah lemahnya kondutivitas politik, lemahnya literasi umat Islam tentang ekonomi Islam, serta kondisi ekonomi masyarakat Indonesia semakin terpuruk dan tak terkunjung kembali. Selain itu, dalam upaya mengimplementasikan ekonomi Islam di Indonesia, ini perlu dirumuskan inisiatif strategis. Di antaranya adalah penguatan ekonomi Islam sebagai sebuah sistem ekonomi dan sebagai disiplin ilmu ekonomi, akselerasi sosialisasi ekonomi Islam, upaya perwujudan ekonomi Islam dalam perilaku ekonomi syariah, serta melakukan reformasi politik. Hadirin yang kami hormati, pada bagian akhir pidato pengukuhan guru besar ini, izinkan saya menyampaikan ungkapan yang sangat pribadi. Saya lahir di sebuah desa terpencil sekitar 8 km dari kota Garut. Sungguh beruntung bisa meraih jabatan fungsional tertinggi di perguruan tinggi, yakni guru besar atau profesor. Tentu raihan ini dicapai melalui proses perjuangan yang sangat panjang dan terkadang melelahkan. Namun, di samping raihan ini tentu saja ada pihak lain yang ikut berperan aktif dalam mensupport dan pencapaian jabatan akademik ini. Karena itu, saya ucapkan banyak terima kasih yang tak terhingga. Saya berterima kasih dan berhutang budi kepada orang tua yang sudah meninggal, Bapak Ruhdi Kadarusman dan Ibu Aah Rubaah. Mereka adalah sosok yang luar biasa, yang menanamkan etos kehidupan dan semangat pantang menyerah dengan penuh rasa cinta dan kasih sayang yang tiada batas. Allahumma gfirli wali walidaya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Selanjutnya, terima kasih pula kami sampaikan pada istri saya, Susi Liawati, Magister Pendidikan, dan anak-anak saya, Putri Desi Fitriani, Magister Ekonomi, Silmi Desi Sofiani, Ziani Desi Ramadhani, dan Muhammad Husni Rizal, Magister Ekonomi, dan cucu saya,
Miesa Puja Adipa yang sudah berkorban dan kehilangan sebagian haknya sebagai istri dan anak untuk kesuhan suami dan ayahnya. Terakhir, ucapan terima kasih dihaturkan kepada pimpinan dan kolega di kampus tercinta ini, UIN Sunan Gunung Jati, Bandung. Nasru minallah wa fathul qarib wa basiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.